prinsip gue dan partner gue juga, kita selalu jual makanan yang selalu kita makan. Jadi kalau misalnya lu jual something yang lu gak doyan, no, it doesn't work. Dari sisi produknya pun juga yang harus lu suka. Jadi gak matter of cuan doang. Orang datang, mereka happy, mereka repeat, datang terus. Limau itu kan sebenarnya awal brandnya itu identity-nya lebih ke grab and go food ya. Cuman ya sekarang balik lagi F&B yang grab and go tuh lumayan agak goyang ya. Dulu kan lu sempat ngomong F&B itu gak segampang itu, Bray. Iya, emang gue sering ngomong, Bray, gak gampang, Bray, gila, Bray. Bilang, masa sih? kayak gak mungkin lah, masa susah apa sih? Gitu. Ternyata Pak, susah. Paling jauh di mana, Bray? Sorong, Papua. Really? Gila. I have to say, Sama. Limau very consistent. Thank you. Gue udah nyobain dari awal banget kan. Dari awal belum ada brand. Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan co-foundernya Limau, Brian Marshall. Nah, dia akan cerita tentang perjalanan karir dia bangun Limau itu dari, Limau tuh lahir dari kesusahan dan kepepet karena dia proyek gagal. Dan kebetulan dia adalah teman SMA gua. Jadi gua sendiri happy lihat dia sukses sekarang karena Limau dengan program kemitraannya itu sekarang sudah 80 outlet lebih dan juga buka di seluruh Indonesia, dan dia akan cerita tantangannya apa aja begitu Limau itu sudah besar seperti sekarang dan cara dia megang operation untuk tetap konsisten karena itu yang paling penting. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio di YouTube, Spotify, dan all other podcast platform. Follow kita di Instagram Ray Jensen Radio dan juga di TikTok. And without further ado, please welcome co-founder of Limau, Brian Marshall. Enjoy the show. Oke guys, kita di sini ditemenin sama Brian Marshall. Dia adalah co-founder dari Limau. Kalian pasti udah pernah dengar. Dibilang rice bowl gak sih, Brian? Iya, bisa dibilang rice bowl ya. Iya, rice bowl. Cabangnya udah banyak banget. Dan pasti gak tahu kan, gue tuh temen SMA-nya dia, gila. Welcome to the show, Mr. B. Yeah. Halo Ray, thank you udah ngundang gue di sini. Iya men, nggak nyangka waktu kita zaman sekolah dulu, ternyata kita berdua berkecimpung di F&B. Ya lu tahu mungkin gue mau jadi chef ya cita-citanya. Tapi ternyata Brian jadi seorang F&B owner and operator yang very successful. Kita akan ngomongin proyek dia guys hari ini. Dan juga perjalanan karirnya karena menurut gue sangat menarik. Banyak tantangannya tapi akhirnya suksesnya setengah mati sekarang. Amin. Dimulai dari mana Brian? Ini gue udah tahu ya ceritanya semua guys karena gue rumah kita juga sebelahan. Tapi gue rasa punya cerita menarik buat kalian semua buat jadi inspirasi. Awalnya lu decide buat terjun F&B itu kenapa, Bray? Sebenarnya terjun di F&B itu sebenarnya sengaja dan gak sengaja sih. Jadi dulu pas lagi habis lulus kuliah, gue balik ke Indo, itu gue kerja sebagai auditor. Habis dari situ mulai ngerasa kayaknya ini bukan gue gitu loh. Kayak gue kerja di situ hampir 2 tahun. Itu bingung. Kayak gue mau ngapain sih sebenarnya. Apa sih yang lu rasain kalau misalnya lagi kerja, oh ini kayaknya bukan gue, tuh apa yang lu rasain? Ya lu berasa capek. Meskipun lu kerja sampai malam, lu dibayar gede ya tetap aja capek gitu loh. Kayak lu gak happy gitu. Gak happy. Lu tetap pulang, besok pergi, aduh besok gue kerja lagi ya. Aduh gue sampai malam lagi ya. Kayak lu gak enjoy apa yang lu kerjain. Basically kayak gitu. Dan lu kerja di perusahaan besar kalau gua ingat ya kan, maksud gua. Iya makanya gua sebagai temen lu, gua lumayan kaget waktu lu decide buat kayak, gua mau buka F&B. Oke. Pengalaman apa yang lu punya ya gitu? Gak ada. Iya makanya kan. Pengalaman yang pas lagi gue terjun ke F&B pertama tuh cuman ada di otak gue, semua family, hampir semua family member gue itu main di entertainment sama di F&B. Itu jadi dari kecil pas lagi sama bokap, ke tempat keluarga kita juga yang gue lihat ya kitchen, habis itu kayak gue lihat bisnis tuh ternyata restoran ya, kayak gue suka ya kayak begini. Betul. Kurang lebih kayak gitu. Dulu gue sering ditraktir guys di tempatnya bokap Brian. Oh my god, iya. Ya dulu lah ya. Ya. Terus dari situ tiba-tiba iseng aja mikir pas lagi pertama gue kayak mau mulai bisnis sendiri nih. Kan dari hasil kerja ya sebagai auditor, gue juga lumayan ada savings. Kayak ya coba yuk mulai apa. Ya mulai F&B dulu. Dan kemudian
ada satu temen gue juga yang sebenarnya ngajak cari partner. Gue nekat keluar dari firm itu. Iya. Terus abis itu gue gue meeting sama temen gue. Terus ada juga ya story lama lah ya, mantan gue juga. Terus abis itu kayak yaudah yuk kita kerjain F&B gitu. Terus abis itu gue langsung jalanin 2 sebenarnya. Hah? Jalanin 2 pertamanya. 2? Oke, apa aja? 1 donat sama kopi. Oh ya, I see. Oke. Itu bisnis pertama gue. Terus yang kedua gue bikin pao lipat kayak kuah pao gitu. Oke. Nah tapi terus yang kuah pao nggak berlanjut, gue jalanin si Gordon itu. Sekarang masih ada Gordon. Masih. Itu dijalanin sama partner. Dulu. Yes. Itu. Terus abis dari situ gue balik ke kantor lagi. Pas lagi balik ke kantor lagi itu udah ada si Limau sebenarnya. Hah? Tunggu, lu kan seingat gua, lu bikin outlet Indomie kecil. Iya. Itu pertama banget sebelum? Itu jadi in the middle of gue jalanin si donat sama kopi. Oke. Jadi pas lagi waktu itu ada satu teman ngajakin, terus habis itu ternyata teman gue dan teman dia tuh punya tempat yang di Puri itu. Dekat sini, dekat rumah. Sini, benar. Terus habis itu gue juga mikir kayak, oh ya udah ayo coba aja gitu loh. Soalnya waktu itu kan kita masih umur segitu ya, nanti lulus lah. Iya. Jadi kayak misalnya lu mau coba apapun ya coba sekarang. Iya. Ya gue coba balik lagi ya dari hasil tabungan. Habis itu ya kita coba bikin terus nggak jalan. Itu nggak jalan tempat. Gue boleh sebut mereknya gak sih itu tempat? Sebenarnya mereknya sekarang kita lagi pakai lagi. Oke. Makanya itu. Jadi itu tempat guys, nama Indobar. Waktu itu lagi ngetren Indomie kan ya. Lagi ngetren telur asin, internet, apa segala macam. Terus habis itu Brian bukalah deket situ. Itu tempat yang nongkrong sih kita doang. Hampir tiap hari kita ke sana. Tapi ya nanti bahkan ya tadi lu sempat cerita off the air sebentar, kalau nggak ada tempat itu yang biarpun sepi, ya. Tapi nggak bakalan jadi ini. Nggak bakal jadi ini. Gitu kan ya, maksudnya itu lucunya. Oke, lanjut. Yeah. Nah dari tempat yang sempat lu ngomong tadi, terus habis itu kita ditawarin untuk kelola satu tempat. Jadi gua nggak perpanjang rent di situ. Kita ditawarin untuk kelola satu tempat sama satu tim. Terus jadi gue develop beberapa menu. Terus salah satu menunya itu menu Limau sekarang. Oke. Nah terus tiba-tiba kita di cancel untuk kelola tempat itu. Di saat gue udah nggak perpanjang kontraknya yang pertama, yang lokasi si Indobar itu. Jadi lu udah mau tutup nih si Indobar ini? Udah tutup. Gara-gara lu nggak perpanjang kontrak kan? Di hari-hari terakhir Indobar itu udah gue bongkar, gue pindahin ke tempat baru itu. Nah dari satu tim itu tadi gue berlima. Teman semua, terus 2 teman kita tuh emang beneran kerja kantoran. Jadi sisa bertiga. Yang dimana sekarang partner gue di Limau juga. Kita emergency meeting malamnya, terus habis itu langsung ngomong. Sekarang kan Rice Bowl lagi lumayan nih. Kita itu lagi zamannya baru-baru delivery online delivery platform. Jadi mulai ada si hijau, si kuning dan lain-lain itu. Terus udah gitu, ya kita coba aja. Gue nanya balik. Menunya apa? Lah lu kan punya menu nasi kemarin. Wah anjir gue bilang. Ini menunya lain dari yang lain nih. Ini ada nasi jeruk. Orang Indo doyan gak begini? Ya balik lagi. Kalau lu gak coba lu gak bakal tahu. Terus gue kayak oh ya udah tempatnya di mana? Gue gak ada tempat. Terus partner gue satu ngomong. Gue ada satu rumah tua yang bakal dibangun buat nanti dia married. Bisa dipakai. Ya cuman ya tua aja. Gue kayak oh ya udahlah, cobain masukin selama rumahnya nggak rubuh, masih bisa dikerjain gitu kan. Ya udah pindahin semua barang sisaan Indobar, ada kompor, ada ya semua asetnya gue bawa ke sana lah. Terus develop menu, jadilah si Limau ini. Pertama tuh cuma 4 menu. Nanti ya kita ngomongin menunya lah ya. Nah terus dari situ jalan, kita ditawarin beberapa bazar. Terus bazarnya tapi bazar lokal ya, bazar yang kecil-kecil. Ya nggak mungkin lu buka brand langsung boom, langsung yang bazar yang gede-gede diajak gitu kan, nggak mungkin. Terus habis itu satu hari
Ini sebenarnya big thank you juga ke Mas Anton Wiryono. Shout out to Mas Anton. Beliau adalah salah satu foundernya Brightspot ya. Iya. Jadi waktu itu kita sempat kirim ke timnya Brightspot, terus Mas Anton suka dan timnya suka. Jadi kita di-invite buat pertama kali bazar besar itu di Brightspot yang di Back Avenue. Kita juga nggak nyangka pas lagi pertama itu responsnya sebegitu besarnya. Di situ mulai ada tuh PD buat kayak, oh berarti brand ini diterima nih sama market. Itu setelah berapa lama buka, Bray? Itu Kan lu ikut deh kalau nggak salah. Lu ikut bazar-bazar kecil dulu dong sebelumnya. Bazar kecilnya cuman 1 atau 2, habis itu masuk ke Brightspot. Habis dari Brightspot, kita pertama kalinya bisa kaget segitunya gitu loh. Kayak, oh sales kita bisa segini ya. Terus ternyata marketnya tuh bagus ya dan banyak yang follow up lagi abis event gitu loh. Kayak maksudnya, Limau ada di mana sih? Bisa beli di mana sih? Kita cuma bisa bilang, oh ini kita cuma ada di online delivery. Habis itu ya udah gitu. Dari situ kita mulai coba cari-cari tempat-tempat yang murah. Kayak food court. Terus habis itu kayak ada small arcade. Nah terus di situ kita coba ada di Grogol sama di Alam Sutra waktu itu. Itu begitu lu abis ikut bazar yang gede kayak Brightspot gitu. Terus habis itu apakah di outlet lu itu begitu bazar kelar langsung rame apa turun lagi kayak biasa gak sih? Turun lagi. Cuma ya, kan, pasti kan gak mungkin menyaingi. Oh enggak. Itu dong, kan itu kan lagi bazar gitu kan. Jadi kan kita balik lagi kan kita cuma waktu base-nya kan di Jakarta Barat. Balik lagi yang di rumah itu kan. Jadi sementara Brightspot kan marketnya kan lumayan satu Jakarta. Jadi yang nyangkut ya balik-balik orangnya Jakarta Barat. Yang beli dari Jakarta Selatan ya hampir nggak ada. Iyalah jauh. Jadi mereka cuma kayak pesan buat event. Baru kita bisa gitu. Terus habis dari situ kita masuk ke food court. Habis dari food court, habis itu pandemi deh. Gitu. Pas lagi pandemi ya struggling. Gimana tuh rasanya? Udah cuan dikit, hancur lagi. Hancur lagi ya. Udah mau dapat proyek, gagal lagi. Ya rasanya ya down lah pasti lah. Tapi ya tetap life goes on lah. Jadi begitu pas lagi habis lu down gitu ya lo harus mikir next gue harus ngapain. Harus ngapain. Gue sempat balik kantor lagi juga by the way. Balik kantor sambil Limau gue monitor dari kantor. Jadi setiap habis pulang kantor gue visit outletnya. Kayak salesnya gimana, produknya gimana, konsisten apa enggak. Terus dari situ ya balik lagi pas lagi pandemi gak bisa ngapa-ngapain kita. Gak bisa ngapa-ngapain sampai satu hari ada temen gue juga itu berminat buat join. Buat maksudnya jadi shareholder di kita gitu loh. Nah di situ mereka bertiga itu yang bikin kita dan mengajari kita dengan sistem yang sekarang. Kenapa ya? Menurut lo kenapa mereka kayak apa yang mereka lihat potensinya dari Limau gitu? Nah jujur itu gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu sih. Cuman waktu itu kita present dengan ya apa adanya. Ya gue very open dengan apa produk gue gitu loh. Misalnya ditanya ini keuangannya gimana, terus habis itu kayak sekarang keadaannya gimana, produknya apa. Terus gimana kita jalaninnya sekarang ya gue ceritain apa adanya lah lu nggak bagus-bagusin terus habis itu ya mereka bilang ya secara produk udah oke, branding udah oke, yang kita butuh cuma sistem sama marketingnya gimana gitu. Dan harus apa yang harus di refine. Terus habis itu akhirnya mereka masuk, terus kita belajar dari mereka. Ya akhirnya bisa jadi kayak sekarang. Ya big thanks juga. You are lah ya. Apa yang lu pelajarin mereka? Kalau misalnya, jadi kan ceritanya ada grup besar yang kayak oke, kita joinan juga sama Limau nih. Dan Limau kita bantu juga untuk memperbesar. Ya bareng-bareng cuan lah ya. Apa yang lu pelajarin Bray? Dari dulu lu kecil-kecilan sambil kerja juga gitu. Ya sebenarnya yang kita belajar itu banyak ya. Karena sistem itu kan juga balik lagi sistem atau SOP lah ya. SOP itu kan lu bikin harus dibenerin terus. It's trial and error. Jadi begitu lu coba sesuatu nggak bener ya harus benerin lagi. Nah kalau sama grup besar ya kemarin tuh kita udah diajarin ya udah kita irit buat research dan developmentnya lah.
buat SOP-nya sendiri gitu. Jadi kayak misalnya SOP udah baku A, B, C, D, E sampai Z. Jadi kita tinggal ngikutin itu sebenarnya. Dan kita tinggal menyesuaikan sama apa yang kita lakuin. Misalnya di mereka industrinya A, di kita B. Ya kita coba mix and match. Kira-kira yang cocok apa. Oke. Terus kalau misalnya orang sebagai, ini misal jadi masukan ya ke listener kita. Yang misalnya ke depannya, misal lagi nego mau diinvest atau apa. Begitu diinvest, itu ada target gak? Bro, kita mau buka misalnya 50 cabang ya dalam tahun ini. Dan ini harus tercapai ya. Gitu. Apakah ada target itu? Seingat gue sih mereka nggak set target buat gue. Cuman kita bener-bener set targetnya bareng-bareng. Jadi dari awal pas lagi dibilang, kita mau masuk sekian, kita pengen ngapain nih gitu. Ya balik lagi kan kita juga nanya suggestions dari mereka. Ya mereka bilang ya menurut kita mendingan buka begini dulu. Dan kita launch buat kemitraan di situ. Terus habis itu kayak ya udah kita ikutin karena balik lagi knowledge gue buat yang bisnis kayak begitu kan dulu kan juga belum sampai sekarang ya. Benar. Nah habis itu mereka kan lebih tahu. Jadi mereka ngajarin kayak gimana ya udah kita learn from the best lah. Kita ikutin terus it works actually. Iya. Obviously. Sekarang ada berapa cabangnya? 80 plus lah. 80 plus ya. Gimana Bray? Gua nggak kebayang bikin restoran cabangnya atau rumah makan apapun itu bisnis yang cabangnya ada 80 Bray. Gimana dalam sisi apanya nih? Pertama gimana perasaannya dulu ke kejatuhan Duren? Overwhelmed Pak. Overwhelmed. Jadi ada celebration dulu dong. Gak ada Pak. Jadi gak ada aba-abanya tuh sebenarnya. Jadi mau celebrate juga bingung mau celebrate gimana gitu kan. Jadi pas lagi itu kita beneran gak ada jeda. Jadi begitu habis launch program kemitraan itu beneran gak ada jeda sih. Jadi langsung masuk, oke kita mau buka di sini. Jadi itu training schedule juga very packed gitu loh. Jadi kayak habis itu langsung minggu depan di mana, minggu depannya lagi di mana. Oke. Terus-terusnya seperti itu. Gitu. Itu identify locationnya tuh gimana sih? Apakah dari lu atau dari yang mau buka dari si mitra tersebut atau gimana? Misalnya gue mitra, gue kontak Limau. Gue mau buka dong nih, kita mau ikutin program kemitraannya. Gue harus punya lokasi apa gimana Bray? Lokasi sebenarnya bisa lu propose. Oke. Nah tapi dari kita kan ada policy-nya. Kayak policy sekian kilometer gitu. Antara poin A sama poin B. Jadi setiap toko. Dari toko satu harus ada jaraknya berapa kilometer? Radius gitu loh. Jadi kayak radius, habis itu kita cek dari Google Maps lah ya. Basic. Habis itu kayak kita jalan, misalnya naik motor, itu berapa kilometer actualnya. Itu dari situ kita bisa identify, lokasi ini boleh sama nggak boleh. Oke. Terus? Nah, terus abis dari situ kalau misalnya ya kita lanjut buat next step-nya. Kita survei lokasi, Tapi lokasi berarti dari si mitra tersebut? Iya, kalau misalnya masuk ya kita ikutin. Kalau nggak masuk ya kita ngomong, ada pilihan lain nggak? Oke, tapi lu nggak ada lokasi? Maksudnya lu nggak nawarin ke lokasi? Lu nggak nawarin lokasi? Kalau misalnya kita ditawarin satu lokasi, habis itu gue nggak bisa megang, ya gue pasti pas lagi ada mitra calon mitra nanya, gue kayak bisa kasih, ini ada di sini nih. Oke, lu suggest. Ya. Oke. Terus. Nah dari situ ya kalau misalnya mereka ya baru kita proceed. Kalau misalnya enggak ya enggak. Gimana caranya Limau untuk memperbanyak kemitraan? Strateginya apa? Kalau begitu? Strateginya. Marketing untuk supaya orang banyak yang mau jadi mitra. Itu sebenarnya marketingnya juga very organik ya kita dari awal ya. Kita juga cuman kayak ya udah produknya ini kita mau coba buka di banyak lokasi. Kayak gitu. Kan different marketing lu jualan makanannya, produknya sama lu jualan sistemnya kan. Ya kan. Itu jadi dari awal basically kita cuman ngomong ini program kemitraan dari Limau. Habis dari situ ya kita kasih proposal. Ya di situ ya kita tulis apa ada juga balik lagi. Itu apa yang gue present balik ke grup itu ya ada di proposal itu juga sebenarnya. Kayak hitungannya gimana, terus habis itu produknya apa, terus history dari Limau itu apa, kenapa brandnya begini, apa produknya, kenapa gue bikin produknya begini, ada semua di situ gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka berminat ya mereka bakal nanya lebih lanjut.
Nah di zaman yang sekarang bisnis F&B itu buka segila-gilanya. Seminggu mungkin ada 2 atau 3 yang baru yang kita kedengeran gitu, belum yang kita belum kedengeran. Mau mulai dari restoran, klub, bar, semua ada ya. Rice bowl semua ada. Bagaimana strategi kalian buat stay relevan? Limau. Karena sekarang kan kalau di F&B yang kayak begini nih, buka tutup secepat itu, Limau udah lumayan bertahan lama hitungannya. Iya kan? Gimana strateginya, Bray? Supaya relevan. Ya kita tetap gue sambil nyobain ya. Silakan. Holy basil. Udah lama nih gue gak makan. Kita tetap ikutin apa yang market pengen sih. Trennya kayak gimana. Terus mereka lagi sukanya apa. Kita tetap ikutin ke sana. Tapi balik lagi, Limau itu kan sebenarnya awal brandnya itu identitinya lebih ke grab and go food ya. Jadi mungkin ke depannya kita juga nggak tahu harus ngapain sih. Maksudnya kita masih belum identify kita harus apa nih next stepnya. Cuman kita udah lagi brainstorming. Mungkin kita bakal buka outlet dine-in, let's say. Atau kita bakal bikin outlet yang kayak sekarang cuman bisa orang makan di dalam. Cuman ya sekarang balik lagi F&B yang grab and go tuh lumayan agak goyang ya. Iya. Nah itu dia yang gue mau. Gue nggak punya bisnis yang grab and go. Tapi gue kalau ngobrol dari teman-teman itu kayak sejak pandemi kelar ya. Itu orang lebih pengen dine in. Terus sekarang dengan lihat kondisi ekonomi kali ya, di mana brand-brand yang besar-besar yang tadinya udah kayak wah kuat banget nih, itu pada goyang yang grab and go. Ya kan, entah pendanaannya dicabut lah, ada yang tutup karena nggak konsisten atau apapun itulah. Nah tapi gua lihat Limau tetap tetap ada gitu. Iya, tetap berdiri, tegak lah gitu kan. Ya itu balik lagi kayak lu ngomong tadi, Rey. Kita harus konsistennya tetap ada itu setiap toko. Dan makanya kita ada tim QC juga yang setiap hari muterin, dan kalau yang di luar Jawa kita sering video call sama outletnya buat jagain, buat lihat mereka tuh produksinya gimana, sesuai SOP apa enggak, terus standar tokonya sesuai apa enggak. Balik lagi kalau untuk masih berjalan apa enggaknya ya balik lagi menurut gue konsistensi is key ya. Iya. I have to say Limau very consistent. Thank you. Very consistent. Gue udah nyobain dari awal banget kan. Dari awal belum ada brand. Ya jadi ya menurut gue sih buat jalanin sampai sekarang ya kita tetap stay true sama identitinya kita juga. Nggak nyasar kemana-mana lah ya, hopefully ya. Terus konsisten sama produknya. Terus kita nggak bikin yang aneh-aneh lah. Terus jadi kayak tetap produknya dari awal sampai akhir ya, core menu kita tetap ada. Apa tantangan terbesar outlet 80 biji? Konsistensi, Pak. Konsistensi dari apa? Produk? Dari produk. Dari balik lagi yang kayak dulu kayak sering ngomong sama gue deh. Beda tangan beda hasil. Iya. Nah, jadi itu kita udah coba banget buat mitigate problem itu gitu. Apa central kitchen? Jadi semua sauces, mulai dari bumbu nasi, bumbu ayam, tepung ayam, itu semua dari kita. Jadi yang itu dibeli dari central kitchen kita. Jadi setiap outlet rasanya tuh pasti sama kalau teknik masaknya sama. Dan kita udah ada SOP-nya. Kayak misalnya goreng ayam sekian derajat, sekian menit. Terus habis itu tumisnya seperti apa, ada video-videonya setiap menu. Dan setiap foto-fotonya, stepnya 1 sampai berapa itu kita kasih semua. Jadi udah dikasih begitu, tapi kadang suka ada yang gak konsisten juga. Iya, kalau outlet yang bandel gimana, Bray? Outlet bandel kita kirim tim QC buat jaga. Kayak misalnya udah dikasih QC sekali, terus habis itu udah bener, terus berapa hari kemudian ada yang dia balik lagi gak bener, kita kirim lagi. Terus habis itu itu udah second strike hitungannya. Terus habis itu kalau misalnya balik lagi gak bener lagi, kita assist selama seminggu. Terus habis itu misalnya outletnya udah dibersihin terus jorok lagi, terus kotor lagi, kita kirim lagi, terus kita kasih minta waktu buat mereka tutup dulu outletnya, kita deep cleaning semuanya, terus kita cek semua ingredients dia udah masih layak dijual apa enggak, begitu sih. Jadi sebenarnya problem utama untuk outlet banyak ya. Iya itu sih yang gue lihat ya,
gue lihat brand-brand besar dan kalau misalnya terus kenalan nih sama ownernya terus lu cobain dong brand gue nih ada buka dekat rumah lu gitu. Barat kan bukan area pertama lah yang buka biasanya Rice Bowl kan, kecuali Limau karena lu tinggal dekat sini ya kan. Terus habis itu gue nyobain yang Barat, ada pernah gue visit outletnya kayak nggak keurus Bray. Yang mungkin yang bukan di daerah yang prime ya. Kalau gue lihatnya begitu sih. Untuk Limau sih kalau daerahnya emang masih masuk radius dan masih possible buat buka toko, kita pasti kasih. Tapi kalau untuk kebersihan kita benar-benar harus jagain. Karena balik lagi kita nggak mungkin jual makanan di tempat yang nggak layak gitu loh. Kayak misalnya tempatnya banyak laler, habis itu ada tikus di dalam. Nah itu benar harus di deep cleaning. Itu udah dari kita dan itu di SOP juga sempat kita mention juga. Gitu loh. Kalau misalnya tempatnya kotor ya wajib dibersihkan dan SOP cleaningnya pun juga ada. Paling jauh di mana, Bray? Apa ya, outlet? Iya. Sorong. Papua. Really? Ya, kita ada di Papua. Gila, itu gimana ceritanya begitu? Bisa jauh banget. Wow. Lumayan. Gila. Sumpah, cuy, sorry gue gak tahu, gue gak nyangka sejauh itu bro. Jauh banget. Nice. Ada. Jadi, even dulu pas lagi yang zaman Sorong buka, itu udah bukan gue yang pergi training. Dulu masih gue yang train ke mereka. Iya, udah pasti lah ya. Terus pas lagi udah mulai banyak, gue udah ada tim training yang sekarang jadi tim QC juga. Nah tim trainer gue sampai bilang, Pak saya aja tuh gak pernah ke Sorong. Even sentuh tanah Papuanya tuh gak pernah gitu. Ya, jadi dia ke sana gitu loh. Nah di sana surprisingly responnya lumayan oke. Dan mungkin di sana jarang kali ya. Jarang. Apa brand-brand Rice Bowl udah masuk sana yang besar-besar juga? Jujur gak tahu. Oh gak tahu. Okay. Cuman yang brand-brand kopi itu ada di sana. Oke. Ya. Tapi gimana penjualan di Sorong? Oke sih masih berjalan sampai hari ini. Wow, udah buka berapa lama? Ya lumayan lama. Itu misal 1 meter awal kita. Wow. Dari 2021. Ya udah berjalan 2 tahun plus. Gila, jadi emang seluruh Indonesia ya? Ya, kita hampir ada di setiap kota-kota besar sih. Itu tapi kebanyakan balik lagi di Jawa. Ya pasti di Jawa, terus. Berarti di setiap pulau besar udah ada dong? Ada. Sumatera ada? Ada. Kalimantan, Sulawesi? Ada. Hebat banget, luar biasa nih gila. Thank you Pak. Enggak lah, itu masih belajar kok. My God. Selain konsistensi produk, apalagi challenge-nya Bray? Manpower. Nah, iya. Gimana kalau di kota, karena gue sebagai konsultan restoran, kadang gue dapat proyek yang di luar kota, dan gue lihat memang have to say manpower-nya mungkin lebih susah ya untuk diajarin dari yang ada di kota-kota besar yang budaya restoran dan makanannya udah lebih tinggi. Ya. Bener kan? Kayak lu misalnya, gue dulu dapat proyek di kota yang sangat kecil, restoran aja dikit di sana gitu loh. Yang nggak heran nyari chef atau nyari cook, staff yang jago itu sulit. Nah, gimana lo strategi itu? Apa lo ada tim training center sendiri? Ada. Dan lo kirim apa gimana? Ada. Jadi setiap kali buka toko, itu tim trainer selalu pergi. Oke. Mereka spend kayak 3 atau 4 hari di sana buat training intensif. Sampai mereka di assist pas lagi buka hari pertama. Nah, untuk itu ya balik lagi kalau misalnya udah kelar training, itu possibility untuk mereka gonta-ganti karyawan tuh besar. Exactly. Jadi turnovernya juga gede banget buat karyawan kan. Iya, wah, itu tricky banget sih ya. Tricky banget. Jadi kita makanya balik lagi waktu itu kita sempat mikir ini gimana ya buat mitigate-nya. Ya makanya balik lagi kan semua bumbu itu dari kita. Terus semua SOP udah kita bikinin. Terus jadi semua segampang mungkin lu segampang mungkin. Jadi kayak misalnya lu biasanya gak pernah masak nih. Terus gue mau masak nih bikin limau. Iya. Ya, coba aja nih gue kasih bukunya, gue kasih resepnya, coba lu bikin. Jadi enggak. Nah itu balik lagi sih udah berjalan, udah oke. Iya gila, gue ngurusin Bura-Bura staffnya 5 aja.
Susah kan? Susah ya kan. Apalagi 80 outlet yang lu gak pernah kenal, lu gak pernah itu. Bener. Balik lagi itu dari lu juga. Iya. Dulu kan lu sempat ngomong F&B itu gak segampang itu, Bray. Iya emang gue sering ngomong, Bray gak gampang Bray, gila Bray. Bilang, masa sih? kayak gak mungkin lah, masa susah apa sih? Gitu. Ternyata Pak, susah. Karena ngurusin orang Bray. Ngurusin orang. Dan turnovernya tinggi banget kan. Sangat. Iya. Sangat. Itu juga nggak terjadi di kota-kota kecil juga. Kota Jakarta pun juga turnovernya lumayan. Lumayan. Waduh. Ya, iya. Kayak misalnya dari si ini dia mau pindah ke sini, habis itu dia balik lagi, pindah lagi gitu terus. Jadi sistemnya gimana sih, balik lagi ke kemitraan nih ya. Siapa tahu ada yang dengar nih. Kan, mau nambah mitra lagi ke sampai 100 mungkin. Itu lu sediain orang nggak? Lu nggak nyediain orang berarti? Staff semua dari lu, tapi akan di training? Akan di training. Oke. Akan di training. Jadi kalau misalnya mereka mau buka, terus habis itu butuh hiring, kita bisa siapin template-nya untuk di upload di post Instagram kita. Oke. Terus kalau misalnya gua deal sama lu, mitra, gua dapat apa aja? Lu dapat apa ya? Kayak semua yang lu perlukan untuk produksi lah. Oke. Kompor, deep fryer, kulkas, freezer gitu misalnya. Misalnya alat-alat equipment lah ya. Sampai gastronom, stainless yang itu. Berarti kitchen tools and equipment semua, perintilan, spatula, bla bla. Panci, gue kasih semua. Itu dapat. Dispensernya gue kasih. Oke, ya karena itu ngefek sih ya. Lu bentuk sodet ngaduk aja bisa beda loh, ya kan? Kalau lu udah ngomongin seskala begini ya. Oke. Terus bahan gimana? Bahan tuh kita ada paketan pertama untuk 1000 porsi. Oke. Terus habis itu kalau misalnya mau nambah ya ada price listnya lagi. Gitu. Menarik. Apalagi ya? Basic design itu kita udah kasih. Kayak misalnya warna tembok, kode cat, terus desain gambar kerja buat outletnya itu kita udah kasih semua, ada lengkap sih di situnya. Jadi kalau misalnya lu nggak ada waktu buat bangun, lu tinggal kasih ini ke kontraktor, saya mau bikin kayak gini, ini depannya begini, logonya ukurannya sekian, terus habis itu dekornya begini, ya udah mereka pasti ngerti. Dari situ. Keren Bray. Gua happy lo liatnya. Thank you Pak. Mantap loh Bray. Belajarnya dari Chef Ray. Oh iya. Belajar ambil ngebir di rumahnya. Oke. Nah kalau dari segi bisnisnya nih Bray. Lu juga sempat buka restoran kemarin ya kan. Lu buka restoran Jepang. Gue belum sempat visit. Keburu pandemi. Tuh masa napasnya cuma 3 bulan. Gila sih itu ya. Ya kalau sekarang ceritain lucu ya. Tapi waktu itu sih pasti berat juga tuh ya. Oh sangat. Iya. Jadi ya sama gue juga tutup pandemi. Restoran kita deketan juga. Nggak jauh. Iya. Nggak jauh. Iya. Itu gimana ya. Jadi waktu itu pas lagi jalanin Limau. Kita dapat opportunity buat buka satu restoran. Kayak restoran Jepang di daerah Jakarta Selatan. Iya. Sudah buka. Lu bayangin pas lagi tuh restoran buka. Rame dong pasti kan. Rame. Terus 3 bulan kemudian pandemi harus tutup. Terus Limau harus tutup. Iya. Kepala gue mau pecah Pak. Iya. Terus gila gimana ya? Gue nyari duit gimana ya? Gak ada income. Pusing banget kan. Terus malah mau anak pertama lagi. Nah itu pusing banget. Cuman ya balik lagi. Ya udah pasrah aja. Ya lu cari cara mau gimana. Supaya lu bisa survive. Basic. Lu pernah berasa, itu kan sebelum Limau berarti berkembang seperti sekarang dong ya? Yes. Iya. Sekarang. Iya lu waktu itu mungkin berasa, anjing gue kapan sukses ini? Ya. Bener banget. Bener banget. Ya kayak lu mikir, wah gue tiap kali bikin begini ya. Iya ada aja gitu ya. Ada aja ya ini gimana sih gitu. Kayak gue udah hilang duit, uang sekolahnya banyak banget nih. Bikin yang warung Indomie itu. Iya kelar. Sekian lah, bungkus. Terus itu bikin yang ini, kelar lagi. Iya, ini udah rame dikit, pandemi kelar lagi. Gimana ya gitu. Terus habis itu ya tetap coba. Balik lagi, ya partner gue ngomong. Saya kayak lu gak coba, lu gak tahu. Lu gimana you keep the fire burning gitu? Karena gue tahu gue juga berasa hal yang sama Bray. Ya kan? Gue juga, apalagi waktu lagi semua orang susah. Itu the power of kepepet sih.
Kayak kalau lu nggak kepepet, lu nggak bakal cari cara gimana lu bisa survive. Itu ya nggak tahu, itu menurut gue ya. Iya. Kalau misalnya lu nggak mikir, ya udah lu bakal stay in your comfort zone. Jadi kayak mau gimana pun caranya, asal itu halal, ya lu pasti bisa lah. Ya lu cari cara, dan lu tahu lu sukanya apa, ya jangan belok-belok lagi gitu loh. Jadi konsisten sama apa yang lu kerjain. Oke, jadi safe to say lu gak bakal balik ke kantor auditor lagi nih sekarang nih? Gak sih Pak. Udah dia. Tapi balik lagi kan emang gue suka lihat angka. Gue balik lagi kan juga gue auditor dulunya. Jadi sekarang gue tetap pegang produk di Limau sama gue pegang finance-nya. Iya, oke. Apa yang membuat lu, karena gue, ya lu tau lah ya. Sebenarnya kita jelek waktu matematika. Oh iya. Hancur banget ya kan. Lu malah jadi auditor. Tapi kerjaan lu di bidang finance yang lu auditorial dan segala macam, yang ketemu angka mulu, ngebantu apa waktu di F&B? Internal control. Jadi di F&B kan lu tahu sendiri banyak yang nakal ya. Apalagi kalau misalnya di kitchen, di semuanya. Ya balik lagi. Karena gampang. Karena semuanya basah Pak. Iya. Lu tinggal ngambil bawa pulang. Iya. Gak ada yang tahu. Betul. Dan taunya begitu lu udah lagi report. Bener. Stop. Taunya akhir bulan. Iya, akhir bulan. Nah terus karena itu ya dibikin sistem yang bener lah. Jadi tetap dicek. Seenggaknya pas lagi dikasih report sama staff, lu tahu lu harus baca apa. Lu harus tahu lu baca apa. Kayak banyak nih owner-owner yang gak ngerti bacanya. Sorry itu saya, tapi itu bener guys. Ya lu baca misalnya, lu basicnya aja deh, COGS lu harus tahu gimana caranya. Habis itu kayak beban marketingnya atau seenggaknya lu harus berapa persen dari total income. Terus habis itu misalnya beban payroll juga harus berapa. Dari situ sih. Jadi seenggaknya. Tapi kan itu rumusnya Bray. Itu rumusnya. Ya. Kalau lagi sepi? Kalau lagi sepi ya harus berdoa aja. Ya karena kan lu gak mungkin. Itu kan rumusnya kan. Kalau misalnya rent, dulu gue pernah investor gue, rent tuh harus 9% maksimum dari total income lu. Ya terus kalau omset lu gak ngajar gimana? Ya berarti ya, sorry to say, tempatnya gak. Iya tempatnya kurang cocok. Itu kurang cocok. Mendingan daripada gitu berarti ya mesti di scale down dikit mungkin. Atau lu move to another place gitu. Itu sih. Staff ribet F&B bro. Sangat Pak. Jadi lu pemegang finance dan juga produk. Gila kuncinya lu berarti ya. Lu day to day like gimana? Lu ngapain aja day to day di kantor? R&D produk pasti. Itu never ending sih. Apalagi kalau misalnya ada tim marketing misalnya bilang partner gue ngomong, Bray kita mau launching menu ya. Oh itu pala gue udah sakit tuh. Bikin apa lagi ya gitu. Terus kayak bikin apa lagi ya, menu apa ya. Gue pasti nanya, lu pengen launchingnya kayak apa, campaignnya apa, terus pengennya gimana, mau fun kah atau mau apa gitu. Ya tetap mau itu gimana pun gue harus cari produk yang kira-kira nyambung sama si nasi jeruk gue. Kalau itu gak nyambung, lu makan juga males gitu. Terus campaign sama itu Mr. Wilgos gimana? Sukses banget tuh. Ya lumayan. Sukses banget tuh. Sampai gue takut keluar rumah itu. Dihujat saya waktu itu Pak. Tapi efektif ya bro? Itu efektif banget ya? Iya. Hah? Ya tapi untuk drive up sales ya? Yes. And awareness gitu sangat efektif? Sangat. Itu sampai gue lagi sepedaan aja dia teriakin. Woi Mr. B. Terus gue kayak siapa ya? Tapi it's fun, right? It's fun. Ya jadi sampai banyak banget temen kita yang WhatsAppin gue. Iya. Kayak, Bray lu kenapa lu ribut? Enggak. Aduh, iya ya kalian masih ingat mestinya nih kalau emang ngikutin F&B kan dulu Wilgos sama Limau ada campaign yang kayak awalnya komplain-komplainan gitu kan. Untungnya gue gak kena guys karena gue baru ketemu dia. Dia bilang Ray lu tahu gak? Akhirnya gue kenalan tuh sama Wilgos, kita nge-gym bareng. Oh oke, gue bilang gitu. Terus gak lama campaignnya keluar. Nih pasti jualan nih gue. Ya gitulah. Ide kreatif siapakah itu? Partner gue
satu staff kita lah. Oh, oke. Dan itu awalnya gue gak nyangka bener nama gue yang dipakai. Jadi kayak oh ya udahlah. Ya, biasa kan lu gak pernah ikut-ikutan ya kan. Ini aja gue juga jarang banget begini. Sorry kalau kaku ya. Gitu. Oke. Ya, obviously very successful lah. That campaign. Oke. Next project Limau. Gue denger mau buka restoran nih. Apa nih? Spill. Ini eksklusif di RJR ya. Wih. Oke. Jadi kita bakal ada small eatery ya, Jakarta Barat. Namanya Naked Papa. Namanya Naked Papa, guys. Namanya Naked Papa. Akan buka di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Nice. Itu kita mainnya di kopi sama ada makanannya modern Asian. Terus ya sih itu aja. Oke. Bakal buka hopefully end of November. Open for public hopefully juga di first week of December. Oke, guys, nanti ya kalau gua nggak diundang kebangetan ya. Gak mungkin lah. Kita akan ke sana. Chef Ray dateng kita akan ke sana, kita akan bantu promosi lah. Tapi good loh, Bray. Maksudnya lu buka di daerah barat yang ya memberi warna baru lah sama F&B barat lah. Dan ini hint sedikit lah ya. Jadi kayak tempatnya itu indoor and outdoor. Yang di Jakarta Barat hampir nggak ada tempat kayak gitu di daerah kita. Iya. Nggak ada. Ini pohonnya banyak. Outdoorsy. Oke. Dan indoornya dingin. Dengan Jakarta yang panas kayak sekarang. Oh iya. Iya, semoga sukses sih. Karena maksudnya di Barat tuh banyak. Sempet keluar beberapa tempat yang misalnya nongkrongnya enak. Makanannya lebih modern. Yang seperti banyak di Jakarta Selatan. Tapi belum pernah. Kalau menurut gue belum pernah ada yang kayak survive banget terus-terusan. It's gonna be a challenge in itself kan. Yes, semoga diterima ya. Iya. Sama masyarakat Jakarta Barat. Harus lah. Tapi apa you still got the dream, ini Limau sukses banget obviously. Lu still punya mimpi buat kayak bikin restoran juga proper gitu ya? Dari awal sih emang gue gak ada mimpi buat bikin restoran yang gede. Kayak gede banget itu enggak. Gue lebih aim ke satu tempat yang cozy, comfortable buat orang buat duduk, buat meeting, buat makannya juga enak. Terus habis itu kayak mereka kayak top of mind lah. Gitu. Jadi kayak bukan yang satu restoran yang gede dan gue bisa pamerin ke orang gitu. Kayak ini gue punya restoran itu gede. Tapi punya restoran gede belum tentu lucuan. Belum tentu. Restoran sepi aja belum tentu lu rugi kok. Restoran ramai belum tentu untung. Yes, makanya gue lebih aim ke sana sih. Dan prinsip gue dan semua partner gue juga, kita selalu jual makanan yang selalu kita makan. Jadi kalau misalnya lu jual something yang lu gak doyan, kenapa lu jual? It doesn't work. Jadi ya dari sisi produknya pun juga yang harus lu suka. Jadi nggak matter of cuan doang gitu. Jadi ya kayak misalnya orang datang, mereka happy, mereka repeat datang terus. Ya itu baru yang aim gue sih. Gue suka yang kayak gitu. Iya, betul banget sih. Gue itu ada pelajaran mahal itu waktu gue buka Fish sih, bro itu. Udah buka, terus restorannya ya nggak sepi-sepi banget. Jalan gitu bisnis. Tapi gue mau ngajak temen gue ke Fish itu PR banget. Kenapa tuh? Karena gue sama teman-teman gue nggak nongkrong di tempat kayak begitu. Fish kan interiornya cantik, feminin lah, bisa dibilang feminin, tanamannya banyak. Ya kapan kita nongkrong di tempat begitu, Bray? Iya sih. Kita nongkrong biasa di bar. Makanya gue buka pura-pura gampang banget ngajak orang. Nah itu gue itu pelajaran sih guys. Jadi buka tempat yang emang kayak ya kalau orang bilang be yourself ya bisnis juga ada poinnya di situ. Lu suka ngopi ya buka kafe, jangan buka restoran fine dining. Gitu kan. Lu nggak pernah ada temen gue buka restoran sushi, ngajakin gue coba makan. Gue makan dong. Ayo bro makan lah. Nggak lu aja. Nggak tahu dia alergi ikan. Aduh gue bilang. Lu kenapa buka restoran sushi? Gue nanyanya gitu ya. Karena seperti suka itu aja mungkin. Ya. Karena suka scene-nya mungkin. Ya. Oke. Thank you banget Chef Brian. Chef Brian. Brian Marshall, Mr. B.
gue sebagai temen lama lo, gue happy banget lihat Limau sukses. Salam ke teman-teman dan partner lo, dan semoga Naked Papa jadi tempat a place to go lah di Barat. Amin. Yes. Amin. Selain ke bar gue ya juga, cheers. Mungkin Bapak mau pop up di tempat saya. Oh ayo dong. Gue belum pernah nih pop up di Puri nih. Ayo dong, yes, nanti kita atur lah. Jadi stay tune ya guys for that. Thank you banget buat Limau. Makanannya still good, still konsisten. Thank you. Gue dari dulu ya favorit gue kalau di Limau yang Holy Basil guys. Jadi ya siapa tahu ya mau ada yang jadi mitra. Siapa tahu. Ke depannya kontak Limau di IG-nya apa? Limau.id. Limau.id. Bisa juga kontak Instagramnya Brian kalau mau diskusi soal tips-tips F&B mungkin pengalaman. Nanya di Limau aja lah. Nanya Limau. Enggak, gue tahu Instagramnya guys, ntar chat gue aja. Oke, thank you banget guys buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini sama Limau. Jangan lupa pesan Limau, follow Instagramnya dan keep supporting them. Kalau udah buka nanti Naked Papa, udah ada IG-nya belum? Udah, cuman masih belum ada apa-apain sih. Oke, nanti gue suruh follow lah. Nanti pasti gue bantu upload Naked Papa di Jakarta Barat. Jangan lupa subscribe di Regency Radio di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram dan juga di TikTok. And as always, thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye. Thank you, Brian. Thank you.